Saya udah siap. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat siang, shalom, dan Tuhan berkati kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu rekan-rekan yang ada di kantor pusat Ditjen Pajak, barangkali beberapa bertemu dengan saya, tetapi yang di luar tadi saya dengar ada dari Cirebon atau dari kantor-kantor lainnya yang bukan di Jakarta ya, di Gatot Subroto mungkin belum pernah ketemu. Jadi saya Victor Niki Yulu, saya pensiun dari Kementerian Kelautan Perikanan 6 tahun yang lalu, early retirement dari Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian saat ini saya bergabung dalam suatu lembaga yang namanya Conservation International. Nah, Conservation International ini adalah satu lembaga NGO yang berbasis di Arlington, di US. Lalu kemudian saya running kantornya di Indonesia. Kami punya kantor di Jakarta dan cabang yang ada di Indonesia. Nah, oke, terima kasih dan saya akan sharing firman Tuhan pada hari ini. Saya akan tampilkan di slide dulu. Kemudian kita akan Oke. Apakah sudah ya? Mohon feedback apakah sudah melihat layarnya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Very good. Ya, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan tentang topik atau tema yang sangat penting ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami sehingga hari ini di weekend ini kami bisa bertemu di dalam persekutuan yang selama ini kami lakukan secara rutin. Dan terima kasih atas persekutuan ini di mana hari ini kami akan belajar tentang kehendak dan keinginan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu untuk mewujudkan suatu mandat penting yang Tuhan telah berikan bagi kami sebagai orang percaya, yaitu mandat untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain, terutama bumi ini. Karena itu kami berdoa ya Bapa supaya Engkau memberkati kami. Kami serahkan ibadah dan penyampaian firman Tuhan, kehendak-Mu pada siang hari ini. Biarlah kami diberkati sehingga firman ini sungguh-sungguh berguna, bukan saja pada jam ini Tuhan dan tempat ini saja, waktu ini saja, tetapi nanti kami wujudkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Datanglah Tuhan dan berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua, jadi judulnya adalah seperti tadi disampaikan oleh MC, tanggung jawab Kristen atau tanggung jawab orang Kristen dalam menjaga lingkungan. Nah, saya akan sebelum kita membaca beberapa ayat dari Alkitab kita, saya akan menyampaikan summary atau ringkasan tentang masalah-masalah lingkungan yang saat ini kita hadapi. Ya, jadi ada 5 masalah besar yang saya udah grouping di dalam 5 masalah besar yang kita hadapi bukan saja secara pribadi dan secara bangsa ini, tetapi secara global. Ya, itu adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh semua orang pada saat ini. Masalah pertama yaitu pertumbuhan dan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata dan pertumbuhan penduduk yang begitu banyak. Nah, saat ini saudara sekalian, kita ini berjumlah manusia di dunia ini berjumlah sekitar 7,6 miliar ya. Jadi populasi dunia ini sekitar 7,6 miliar itu tahun 2018. Kemudian diperkirakan akan berjumlah 9,5 miliar pada tahun 2050 dan peningkatan pertumbuhan penduduk ini terjadi, mungkin Anda pernah dengar ya apa yang disebut dengan secara eksponensial atau yang disebut dengan deret ukur ya. Jadi sangat cepat pertumbuhan penduduk terjadi terutama di negara-negara berkembang, di negara-negara ketiga ya, termasuk kita di Indonesia. Pertumbuhan penduduk begitu banyak dan kita tahu bahwa pertumbuhan penduduk ini mempunyai implikasi yang macam-macam
yaitu pertama ketersediaan pangan, ya. Jadi penduduk makin bertambah, produksi pangan terbatas sehingga ya terjadi kelangkaan pangan di mana-mana. Pertama ketersediaan pangan, yang kedua air bersih, yang berikut pertumbuhan penduduk juga menyangkut dengan FASUM, ya, fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, bahkan infrastruktur yang harus disiapkan. Jadi semuanya ini adalah rentetan atau semacam konsekuensi logis dari masalah pertumbuhan penduduk. Yang pasti bahwa penduduk berkembang sangat besar, bertambah sangat cepat di seluruh dunia dalam tahun-tahun terakhir ini. Sehingga dalam 20 tahun ke depan kita akan bertambah 2,5 miliar orang. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang ini kita di Jakarta aja sudah begitu padat, kalau nanti tahun 2050 seperti apa ya, di Jawa dan di banyak kota-kota besar. Tidak lagi kita dengar metropolitan, tapi sudah megapolitan. Jadi kota-kota metropolitan sudah bermetamorfosa menjadi megapolitan. Distribusi penduduk menjadi masalah juga karena ada banyak daerah yang sangat padat, ada daerah yang kosong, tapi ada juga banyak daerah yang sangat padat. Jadi pertama adalah itu, pertumbuhan dan distribusi penduduk. Yang kedua, masalah lingkungan yang kita hadapi, yang kita sebut dengan depresi sumber daya alam dan lingkungan. Depresi artinya kemunduran mutu, ya. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan itu makin menurun, dan semakin hari semakin menurun, tidak seperti dulunya atau tidak seperti pada awalnya, pada mulanya. Jadi terjadi apa yang disebut dengan deforestasi, dan Anda perlu tahu bahwa setiap menit itu hutan yang dikonversi menjadi lahan lain, yaitu kira-kira sebesar satu lapangan bola. Ya, satu lapangan sepak bola, satu stadion itu setiap 1 menit ya itu dikonversi dalam jumlah yang seperti itu. Yang kedua, desertifikasi. Desertifikasi artinya bertambah penggurunan, ya, jadi menjadi gurun. Bertambah daerah-daerah yang ekosistem gurun semakin bertambah sehingga manfaatnya makin kurang, ya. Jadi desertifikasi terjadi di mana-mana, dan di mana-mana saudara-saudara sekalian gurun makin bertambah. Yang disebut dengan gurun itu makin luas, makin bertambah, dan banyak lahan yang makin tidak produktif, makin miskin, hara, dan terjadi berubah menjadi desert, ya, menjadi padang gurun, ya. Yang ketiga, masalah depresi sumber daya, yaitu eksploitasi sumber daya ikan dan overfishing, atau kita sebut dengan overfishing. Nah, kebetulan saya memang ahlinya dalam bidang ini, sumber daya ikan, dan kalau Anda perhatikan bahwa sebetulnya sudah ada estimasi bahwa tahun 2030 nanti itu ikan sudah sangat makin berkurang di seluruh dunia. Saat ini seluruh dunia mengalami krisis ikan karena sumber daya ikan di laut itu sudah apa yang disebut dengan overfishing atau overeksploitasi. Ikan akan menjadi semakin langka, dan mungkin Anda harus paham bahwa 60% dari protein intake di Indonesia ini bersumber dari ikan. Orang Indonesia mengandalkan 60% konsumsi proteinnya itu bersumber dari ikan, dan ikan semakin langka di mana-mana, ya. Yang berikut adalah loss of biodiversity. Ya, kita kehilangan banyak species atau spesies-spesies tertentu semakin berkurang. Padahal biodiversity itu sangat penting. Mengapa? Karena biodiversity itu menentukan stability. Stability of ecosystem itu tergantung dari adanya begitu banyak spesies-spesies yang atau keanekaragaman hayati. Semakin berkurang jumlahnya atau semakin hilang spesies yang ada dalam satu ekosistem, maka ekosistem makin rentan untuk terjadi perubahan-perubahan yang secara ekstrim, ya. Jadi loss of biodiversity itu terjadi di mana-mana, ya. Makin tadi yang saya sebutkan, begitu hutan makin berkurang atau laut semakin terdegradasi, maka pada saat yang sama biodiversity makin berkurang. Loss of endemic species. Nah, endemic species adalah spesies yang berada di tempat-tempat tertentu. Dan apabila spesies di tempat tertentu hilang, maka terjadi ketidakstabilan, ya. Instability dari ekosistem akan terjadi, yang akan bisa membuat banyak dampak yang lain. Saya pikir saya akan jelaskan itu nanti di bagian akhir. Jadi bagian kedua adalah depresi sumber daya dan sumber daya alam dan lingkungan.
Masalah lingkungan yang berikutnya adalah sampah dan polusi. Ya, kita mengalami sampah di mana-mana akibat buruknya yang disebut dengan waste disposal and management. Ya, kita sangat buruk memiliki apa yang disebut sistem pengelolaan sampah atau sistem pengumpulan sampah ini bukan saja pada level community, tapi level keluarga, level pribadi. Ya, kita sangat ceroboh terhadap sampah ini. Ya, saya di rumah mempunyai ada sekitar 20 biofori dan saya memilah sampah dengan sangat bagus, Bapak Ibu semua. Jadi sampah adalah masalah besar kita, ya, apalagi yang disebut dengan sampah plastik. Dan kita tahu bahwa sampah itu ujung-ujungnya lari ke laut, sehingga sekarang ini masalah yang paling utama di seluruh dunia adalah apa yang disebut dengan marine plastic debris, ya, karena sampah plastik yang sampai di laut itu, dan Indonesia adalah negara kedua di dunia yang menyumbang atau berkontribusi terhadap polusi yang terjadi di laut. Nah, kalau laut sudah polusi akan jadi ujung-ujungnya ya juga ikannya makin habis, ya. Jadi itu yang terjadi. Kira-kira setiap orang itu menghasilkan 4 kilogram sampah plastik per kapita, ya, atau per kapita per bulan. Jadi kita ini masing-masing di seluruh dunia menghasilkan 4 kilogram plastik. Nah, persoalan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah kita sangat banyak menggunakan apa yang disebut dengan single use plastik. Single use plastik itu ya seperti kantong kresek, ya, yang tidak bisa di recycle, ya. Kemudian kalau Anda konsumsi semacam saset-saset, ya, itu semua adalah bentuk dari single use plastik. Dan begitu banyak single use plastik belakangan ini, dan cenderung kita merubah pola konsumsi kita dari pola konsumsi yang dulu kalau kita pakai botol yang besar atau pakai kaleng yang besar untuk membeli minuman atau bahan minuman dan seterusnya, sekarang kita ganti menjadi lebih simpel ke kita dengan single use plastik. Padahal itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Di mana-mana sampai di dasar laut, ya, saya sering mengalami itu, kita menemukan apa yang disebut single use plastik. Berikutnya adalah limbah B3, ya, limbah sangat banyak di mana-mana. Dan kemarin-kemarin ini ada heboh bahwa COVID-19 terutama alat-alat perlindungan diri itu menghasilkan limbah yang cukup banyak dan tidak di-manage dengan baik sehingga limbah di mana-mana. Masalah keempat, saudara-saudara sekalian, yaitu climate change atau perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi pertama karena global warming, karena pemanasan global, dan Anda tahu ini apa yang disebut dengan greenhouse effect. Apa itu greenhouse effect? Itu adalah perubahan pemanasan yang terjadi karena radiasi bumi yang terhambat, ya, di ozon, lalu kemudian radiasi matahari yang masuk ke kita sehingga bumi makin hari semakin panas, ya. Kita udah belajar banyak atau tahu banyak mengenal ini bahwa kita terasa betul di mana-mana kita terasa semakin panas. Saya masuk Bogor, Bapak Ibu sekalian, tahun 78. Dan ketika saya masuk Bogor jam segini, kalau kita kuliah di Baradang Siang, kampus saya di IPB itu, saya harus masih pakai jaket, ya, dan kita baju wajib itu adalah jaket setiap hari. Sekarang rumah saya hanya kira-kira 500 meter dari kampus IPB tempat dulu saya berkuliah, dan ternyata apa, ya, pagi-pagi kita udah harus pakai, udah nggak bisa lagi, udah sangat panas, ya. Malam hari kadang-kadang rumah harus pakai AC, ya, karena begitu panas di kamar. Jadi memang bumi makin panas adalah salah satu yang betul-betul terjadi, dan katanya itu banyak ahli mengatakan akan bertambah terus, ya, pemanasan global ini tidak berhenti, akan bertambah terus. Mengapa? Karena memang kita konsumsi fossil fuel yang sangat tinggi, ya. Kita mengkonsumsi begitu banyak minyak dan gas, ya, yang pada akhirnya membuat apa yang disebut dengan emisi oksigen, yaitu emisi karbon, ya, emisi karbon itu makin bertambah di atmosfer kita. Jadi kita bersyukur, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, belum lama ini, seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya dengar bahwa sudah ada inisiatif dari Pertamina yang luar biasa bahwa di Batam nanti akan dibangun yang sawit 100% itu. Jadi kalau sekarang kita punya B20, B30, yaitu 20-30% dari biodiesel, nantinya kita akan punya 100%, itu program kita. Dan apabila itu terjadi, maka kita menggantikan fossil fuel ke renewable energy. Ada banyak bentuk renewable energy,
Tapi perubahan iklim atau global warming yang terjadi ini karena konsumsi fossil fuel yang sangat tinggi. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang disebut dengan sea level rise, peningkatan permukaan air ya, dan banyak air yang menutupi banyak pantai. Kalau Anda berjalan dari sepanjang Pantura, maka sudah sangat banyak ya terjadi kehilangan desa-desa. Akibat apa? Akibat lahan-lahan ditutupi oleh air ya. Jadi air laut begitu bertambah, setiap tahun bertambah, dan sehingga banyak lahan yang berkurang. Itu yang disebut dengan sea level rise. Dan perubahan iklim juga membuat extreme climate. Extreme climate itu jadi pada musim-musim tertentu terjadi cuaca ekstrim yang sangat luar biasa ya. Jadi cuaca ekstrim itu seperti tiba-tiba hujan ya. Dulu-dulu kita jarang mengalami hujan es ya. Belakangan ini hujan es sudah sering terjadi, tiba-tiba terjadi panas yang sangat luar biasa, kebakaran hutan karena memang sangat panas ya. Jadi itu yang terjadi. Anda mungkin baru ingat ya, ingat beberapa bulan yang lalu ya terjadi kebakaran di Australia selama beberapa saat, cukup lama kebakaran di Australia karena suhu yang disebut anomali terjadi, dan itulah akibat dari extreme climate. Jadi itu masalah lingkungan yang kita hadapi. Masalah lingkungan yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yaitu hama dan penyakit. Jadi apa yang disebut dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan itu sudah banyak terjadi ya. Apa yang disebut dengan environmentally caused disease, ya, disease yang penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena kerusakan lingkungan. Dan kemudian belakangan ini kita juga dengar apa yang disebut dengan zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang disebabkan atau yang ditransfer dari hewan ke manusia ya, dan diduga kuat COVID adalah salah satunya, itu juga salah satu jenis zoonosis. Zoonosis ini Bapak Ibu kenapa terjadi? Karena memang hewan sudah tidak mempunyai tempat yang cukup, tidak mempunyai jumlah yang cukup dan tempat yang cukup untuk bisa saling berinteraksi, sampai akhirnya penyakit itu dikonsumsi, ditransfer kepada individu lain. Jadi penyakitnya itu mencari jalan, dan tidak ada bisa pergi ke hewan, ya dia pergi ke makhluk hidup yang lain. Jadi itu apa yang disebut dengan zoonosis, dan COVID-19 adalah diduga kuat, dan banyak penelitian membuktikan bahwa itu adalah salah satu jenis penyakit yang disebut zoonosis yang terjadi karena lingkungan yang imbalance ya, lingkungan yang tidak stabil seperti faktor-faktor yang saya jelaskan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bagian pertama pendahuluan dari apa yang saya jelaskan tadi. Saya mohon moderator atau apa sebutnya ini teman-teman ya, kalau bisa sedikit sharing ya, mungkin 1, 2, 3 orang ya bisa sedikit sharing. Adakah menurut Anda masalah lingkungan apa yang Anda hadapi secara spesifik? Mungkin dalam lingkungan Anda ya, secara lingkup mikro ya, lingkup makro tadi kita sudah bahas. Tapi apabila Anda mempunyai masalah lingkungan dalam lingkup mikro, maka Anda bisa membagi hal itu. Mungkin 1, 2 orang, silakan. Ada yang mau sedikit sharing mengenai masalah lingkungan apa yang Anda hadapi? Monggo, silakan. Ya, silakan, Pak. Siapa ini? Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing tentang polusi di tempatnya ya. Saya Pak di Bekasi Pak. Ya, monggo, silakan. Ya, Bekasi kan tempat TPA-nya Jakarta Pak ya. Jadi kadang malam itu, padahal tempat saya itu lumayan jauh dari Bantar Gebang sebenarnya, tapi malam itu masih ada bau sampah gitu. Itu bau sampah kadang ada. Yang kedua yang saya alami sih polusi sih Pak ya. Itu sebelum COVID pun sebenarnya saya udah sering pakai masker karena ngisep udara Jakarta itu kok sesak gitu. Di ngisep udara Jakarta itu gitu. Nah, sekalian saya mau tanya juga nanti Pak, sekalian ini sebenarnya kayak kan ada infonya ini selama COVID justru lingkungan makin baik nih katanya. Udara makin bersih, yang lain makin bersih satu sisi ya.
Tapi satu sisi yang lain kan katanya sampah medis ratusan kali lipat ya. Sampah masker di mana-mana bahkan sampai ke laut lagi gitu. Jadi gimana kondisi alam kita sekarang nih Pak sebenarnya? Makasih Pak. Ya, makasih Bang. Ya tadi saya sudah sebutkan bahwa polusi udara adalah akibat dari aktivitas yang begitu banyak dan itu akibat dari penggunaan fuel fosil energi ya. Jadi fossil fuel itu yang mengakibatkan terjadi polusi di mana-mana. Nah, dugaan saya dan saya pikir saintis juga sudah membuktikan semakin banyak kita menggunakan yang non fuel ya, non fosil, maka itu akan membuat lingkungan kita akan semakin baik. Ya, saya tadi juga sudah sebutkan dampak dari sampah COVID itu memang sudah terasa di mana-mana ya, begitu banyak. Saya pikir kita patut pakai masker yang ada ininya ya, yang bisa dipakai beberapa kali ya, jadi bisa dicuci lalu kemudian dipakai lagi. Saya pikir itu tren yang harus kita ikuti. Ada lagi Bapak Ibu mau tambahkan mengenai masalah lingkungan ini? Ya, bila sudah tidak ada ya Bapak Ibu nanti kita akan bertanya, kita akan masuk di belakangan untuk sedikit diskusi mengenai ini ya, pertanyaan-pertanyaan apabila ada. Sekarang saya masuk di slide kita selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk kalau tadi adalah masalah-masalah yang kita hadapi, maka sekarang kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan mengenai tanggung jawab kita untuk menghadapi masalah-masalah tersebut ya. Jadi itulah masalah yang terjadi dan ini masalah global yang membutuhkan semua pihak ya, baik pribadi maupun institusi, baik negara yang ada di salah satu negara secara individu maupun seluruh negara di dunia ini, semua pihak di dunia ini mengambil tanggung jawab. Tapi hari ini kita akan melihat tanggung jawab yang lebih spesifik, yaitu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dan mengapa kita sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang lebih penting, ya, tanggung jawab yang boleh dikatakan yang lebih besar, tanggung jawab yang betul-betul kita harus lakukan karena ini adalah mandat atau perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, ada tiga, yaitu saya sebutkan di sini, yaitu bahwa bumi adalah satu-satunya habitat yang diberikan Tuhan bagi kehidupan kita, dan karena itu habitat tersebut harus kita jaga. Ya, there is no other alternative. Ya, tidak ada plan B terhadap bumi ini. Jadi kita itu ya manusia diatur oleh Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan untuk tinggal di bumi. Ya, jadi kita berada di bumi. Dan bumi adalah habitat. Saudara sekalian, kalau disebut bumi habitat itu bahasa sederhananya berarti rumah. Jadi bumi adalah rumah kita. Dan apabila kita merusak rumah kita sendiri, maka itu adalah sesuatu yang sangat salah dan salah satu kebodohan karena orangnya merusak rumahnya sendiri, dan ambil dalam kenyataan sehari-hari tidak ada orang yang merusak rumahnya sendiri. Nah, saudara sekalian, tanggung jawab ini sangat penting, dan bagaimana kebenaran firman Tuhan terhadap hal itu kita bisa lihat dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan demikian. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa ini maksudnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari ayat ini maka ada perintah, dan perintah-perintah tersebut kalau kita daftarkan sebetulnya ada 4 perintah. Perintah yang pertama adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Kedua, penuhilah bumi. Ketiga, taklukkanlah bumi. Dan keempat, berkuasalah atas ciptaan yang lain. Saya ingin sampaikan buat kita bahwa ayat ini mungkin sering kita baca, tetapi banyak sekali di antara kita ketika membaca ayat ini hanya memperhatikan perintah pertama saja. Beranak cuculah dan bertambah banyak.
Dan perintah ini sebetulnya menjadi pemicu untuk untuk orang-orang pada zaman dulu ya, berkembang dengan sangat luar biasa. Bertambah dengan punya keluarga yang cukup banyak, bahkan di kalangan keluarga Kristen seringkali kita menggunakan ayat ini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kita lupa atau kita tidak paham atau kita tidak sadari ya saudara sekalian bahwa ada perintah lain. Perintah yang kedua itu adalah penuhi bumi. Taklukkanlah bumi dan berkuasalah atas ciptaan yang lain. Sehingga keempat perintah ini harus dilihat secara bersama-sama. Kita nggak hanya bisa melihat satu perintah tanpa mengabaikan perintah yang lain. Dengan kata lain begini, saudara-saudara sekalian, beranak cucu atau berkembang biak atau populasi yang bertambah harus melihat itu dalam konteks memenuhi bumi, menaklukkan bumi, dan berkuasa atas ciptaan lain. Saya ingin tanyakan kepada kita, apakah di saat ini ada bagian bumi yang belum dipenuhi? Ya, apakah ada bagian bumi yang memang masih kosong? Ya, mungkin ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi memang itu tidak layak dihuni. Katakanlah padang pasir atau padang gurun tadi saya sebutkanlah, atau bagian gunung-gunung yang sangat tinggi, perbukitan yang sulit. Tetapi hampir tidak ada bumi di saat ini, bagian bumi yang tidak dipenuhi. Dimanapun kita berada, ya kita akan melihat bahwa bumi ini semuanya sudah ditaklukkan. Bumi sudah ditaklukkan oleh manusia, ya. Bukan hanya bumi, bahkan bulan sudah didatangi dan Mars ya dan planet juga sudah didatangi. Jadi beranak cucu ini harus dilihat dalam konteks apakah memang bumi sudah dipenuhi dan bumi sudah ditaklukkan. Ya, dan ternyata memang tidak ada yang tidak dipenuhi dan tidak ada yang tidak ditaklukkan. Ya, hampir semua tempat sudah ditaklukkan. Kemudian dalam konteks berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, kita berada di bumi ini dalam konteks itu, saudara-saudara sekalian, bahwa kita berkuasa atas ciptaan yang lain dan menambahnya jumlah kita, bertambahnya jumlah manusia, itu dalam konteks apakah kita harus atau kita bisa berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, keseimbangan antara, maka kita akan menyimpulkan, saudara-saudaraku, bahwa keseimbangan antara pertambahan jumlah penduduk harus dilihat atau dikontrol oleh 3 perintah lainnya. Dan apabila kita melihat semuanya ini, maka kita tadi di pendahuluan saya sebutkan bahwa manusia bertambah dalam jumlah yang begitu luar biasa, maka kita udah bisa mengatakan bahwa jumlah manusia ini sudah sangat-sangat banyak, ya, sudah sangat-sangat banyak. Nah, Bapak Ibu, tanggung jawab ini menyampaikan bahwa begini, bahwa apabila kita sebutkan memenuhi bumi, maka itu tidak lagi secara kuantitas, tetapi kita harus memikirkan itu secara kualitas. Kalau kita katakan taklukkanlah bumi, kita udah nggak bisa melihat itu secara kuantitas, tapi kita menaklukkan dengan cara berkualitas, dengan cara yang berkualitas. Dengan demikian, saudara sekalian, dengan kita melakukan seperti itu, maka kita berkuasa, kita mendominasi dan kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola atau berkuasa terhadap ciptaan bumi ini. Saya akan menyampaikan ini di slide berikutnya atau di bagian berikutnya. Jadi tanggung jawab pertama, kembali, apa itu tanggung jawab pertama? Tanggung jawab orang Kristen adalah kita harus sadari betul bahwa bumi ini adalah satu-satunya habitat yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk berada di sana. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk tidak hanya berkembang biak, tetapi juga kita memenuhi secara kualitas, kita menaklukkan secara kualitas, dan kita berkuasa atas ciptaan yang lain. Dengan kata lain, kita mempunyai otoritas, dan terhadap otoritas ini saya akan menjelaskan itu kemudian. Jadi itu tanggung jawab pertama. Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab kedua. Tanggung jawab kedua adalah apa yang disebut dengan mandat budaya. Dan mandat budaya itu adalah mengusahakan dan memelihara bumi. Ya, seringkali para teolog mengatakan bahwa kita mempunyai 2 mandat. Mandat pertama adalah mandat penginjilan, yaitu bahwa kita pergi ke seluruh dunia dan memberitakan firman Tuhan, membaptis supaya semua orang ini diselamatkan. Itu yang mandat pertama. Mandat penginjilan, evangelism responsibility, ya. Tetapi ada yang kedua yang disebut dengan cultural responsibility atau mandat budaya. Dan mandat budaya itu adalah mengusahakan dan memelihara bumi.
Bumi ini perlu dipelihara, bumi ini harus diusahakan. Nah, kita perhatikan ayat-ayat firman yang menyatakan hal ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 8 dikatakan begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden dari sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, Anda perhatikan bahwa ini satu desain, satu rancangan Allah yang memang khusus dan diperuntukkan, yaitu membuat bumi ini atau membuat taman Eden dalam skala mikro. Kemudian disitulah ditempatkan. Nah, saya senang dengan kata ini. Disitulah manusia ditempatkan. Kalau Anda melihat ini, maka subjeknya itu adalah Tuhan. Dan kita sebagai manusia ini adalah objek. Jadi, karena kita objek, kita adalah instrumen dari Tuhan. Kita adalah alat Tuhan. Kita adalah alat Tuhan yang ditempatkan di bumi ini. Instrumen Tuhan yang ditempatkan di bumi ini. Kata ditempatkan ini membuat kita ini mempunyai posisi yang rendah, saudara sekalian. Jadi kita ditempatkan Allah dengan posisi kita di bumi ini sebagai instrumennya di tempat yang sudah Allah bentuk, yaitu bumi. Yang sudah Allah ciptakan, yaitu bumi. Nah, Anda perhatikan di Kejadian 2 ayat 15, dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu, nah ini menarik ini, Anda perhatikan, Tuhan Allah mengambil. Jadi manusia itu ada di sana, di satu tempat, lalu Tuhan Allah mengambil dia, memisahkan dia, mengambil dia. Kembali ini menempatkan bahwa manusia adalah objek dan Tuhan Allah adalah subjek. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, ini dia mengambil dan dia menempatkannya. Kemudian Anda perhatikan ayat selanjutnya. Dikatakan begini, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi disinilah tujuan ditempatkan di bumi itu adalah mengusahakan dan memelihara. Anda perhatikan bahwa di sini bukan mengeksploitasi, tapi mengusahakan dan memelihara. Apa itu mengusahakan? Dalam bahasa Alkitab, saya gunakan beberapa terjemahan Alkitab biasanya, dan dalam Alkitab terjemahan yang lain dikatakan mengusahakan itu cultivate atau kultivasi. Cultivate itu istilah di pertanian, ya, yang berarti mengusahakan itu semacam proses pertanian, mulai dari menanam, menjaga, memelihara, sampai dia mempunyai nilai tambah. Ya, jadi ada unsur nilai tambah, produktivitas yang tinggi. Mengusahakan berarti itu. Memelihara, menjaga dan melindungi supaya tidak berkurang dan tidak terbuang. Jadi kata mengusahakan dan memelihara ini adalah mandat yang diminta Tuhan. Tuhan meminta supaya kita masing-masing, setiap orang manusia, dia harus menjaga, melindungi, mengusahakan, mengkultivasi, membuat supaya ada nilai tambah. Makin tinggi nilai tambah itu. Saya pikir kalau ngomong tentang nilai tambah, itu Anda tahu persis bahwa kita tidak hanya menghasilkan komoditas, tapi kita menghasilkan produk. Itu adalah proses-proses kultivasi, proses dalam suatu rantai kultivasi, dan pada akhirnya kita meningkatkan nilai tambah. Nah, Tuhan Allah menginginkan kita melakukan itu. Itu mandat budaya yang Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, saudara sekalian, tanggung jawab yang ketiga. Jadi kalau tadi tanggung jawab yang pertama, saya ulangi, tanggung jawab pertama yaitu membuat kita harus sadar bahwa bumi ini is the only place untuk kita hidup. Tidak ada tempat yang lain. Meskipun nanti kita bisa pergi ke planet lain sekalipun, ya mungkin berwisata, kan ada tawaran para wisata ke planet Mars. Entah kapan itu akan dilakukan. Tapi ini adalah tempat yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada tempat yang lain. Yang kedua, tanggung jawab yang kedua tadi yaitu mengusahakan, ya, memelihara dan mengusahakan. Maka yang ketiga ini adalah tanggung jawab untuk yang disebut dengan mengelola. Bapak Ibu, mengelola dalam bahasa yang lebih sering, lebih modern itu memanage. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk diberikan mandat oleh Tuhan untuk memanage bumi ini. Bumi ini berarti seluruh isinya, ya, sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, ayatnya itu diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ada 2 poin di sini, saudara-saudara sekalian, kalau Anda perhatikan ayat ini, ayat Kejadian 1 ayat 26 ini, ya. Yang pertama bahwa manusia itu diciptakan segambar, ya, menurut gambar dan rupa Allah.
menurut gambar dan rupa Allah, the image of God, ya. Jadi manusia diciptakan seperti itu, begitu tingginya manusia diciptakan. Dan Anda tahu bahwa semua diciptakan Tuhan dengan bersabda, manusia diciptakan Tuhan dengan Tuhan menghembuskan nafasnya sendiri, ya, sehingga Adam dilahirkan, ya. Adam dibentuk, Anda diciptakan. Jadi manusia dalam roh Allah yang hidup, nafas Allah yang hidup di dalam manusia itu. Itu yang paling penting, yang harus kita sadari hal itu. Namun apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa sehingga image of God itu menjadi kabur, menjadi rusak. Kenapa? Gambar dan rupa Allah itu yang begitu luar biasa itu menjadi hilang, ya, menjadi kabur karena jatuh dalam dosa. Tapi kita mengucap syukur. Kenapa? Karena bagi kita saat ini, bagi Anda dan saya saat ini, tidak hanya image of God, lebih dari itu, kita adalah anak-anak Allah. Anda, kita semua yang menerima Kristus menjadi juru selamat kita, kita itu adalah anak-anak Allah. Nah, saya ingin sampaikan ke saudara semua, ya, bahwa status kita ini luar biasa. Lebih dari image of God, tidak sekedar gambar Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, anak saya, saudara sekalian, ada seorang anak saya yang kalau dibilang, kamu seperti bapakmu, kamu seperti Pak Victor, dia selalu bilang begini, karena saya adalah anaknya, ya, maka saya adalah seperti Bapak. Kenapa? Karena saya adalah anaknya Papa, begitu ya. Jadi status kita itu luar biasa, anak-anak. Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab kepada mereka yang adalah image of God, Adam dan Hawa pada zaman itu, ya, zaman sekarang ini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak Allah, karena roh Allah yang hidup di dalam kita, dan karena kita yang diberikan keselamatan oleh Allah. Yakobus mengatakan begini, image of God ini, ya, adalah manusia. Manusia adalah yang sulung dari semua ciptaan. The firstborn, first creation, and first place, ya, itu kita itu adalah seperti itu. Orang anak sulung, anak ciptaan yang diutamakan. Nah, karena itu saudara-saudaraku, karena itu, maka Tuhan memberikan otoritas, ya, supaya kamu perhatikan itu, supaya mereka berkuasa. Ada tujuannya, supaya mereka berkuasa. Salah satu tujuannya itu supaya kita itu berkuasa. Nah, berkuasa ini mengandung makna apa, saudara-saudara sekalian? Itu adalah manajemen authority, authority to manage, ya, manajemen authority, ya, untuk mengelola, ya. Tidak berkuasa ini bukan berarti dominasi, tetapi untuk mengelola. Berkuasa itu bukan berarti ownership, bukan kita itu pemilik, tapi kita ini stewardship. Kita hanya menata aja, mengelola, bukan yang memiliki. Nah, bumi ini adalah milik Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk mengelolanya. Itulah tiga tanggung jawab, saudara-saudaraku, dan tanggung jawab yang terakhir ini ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab yang paling penting itu yaitu karena kita ini sudah diperbarui. Dan karena itu, karena kita diperbarui oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, maka tanggung jawab yang tadi saya sebutkan, masalah-masalah lingkungan itu tidak bisa kita abaikan, itu menjadi lebih penting. Nah, saudara sekalian, sebagai kesimpulan yaitu bahwa setiap Kristen, setiap Anda sudah diberi anugerah keselamatan dan adalah yang sulung, sebagai yang sulung dari semua ciptaan, ya. Karena sebagai yang sulung dari semua ciptaan, maka Anda dan saya bertanggung jawab untuk mengelola ciptaannya tadi itu, ya. Sudah menjadi yang sulung dari semua ciptaan, kita bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara sumber daya bumi ini dan isinya. Nah, praktisnya apa yang akan kita lakukan? Saudara sekalian, tadi saya sudah sebutkan banyak tadi di pendahuluan mengenai masalah-masalahnya. Tentu saja masalah-masalah itu harus kita selesaikan. Tetapi mulai dari saat ini, saya harapkan banget setelah Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Anda merubah cara hidup Anda, ya. Mulai dari sekarang ini, wujudkan tanggung jawab itu dalam aksi-aksi nyata. Yang pertama, ya, kita udah sering dengar ini, yang disebut dengan reuse, ya, menggunakan kembali, reduce, mengurangi, recycle. Ya, reduce adalah juga sangat penting. Ya, saya selalu menambahkan ada satu lagi, regulate and rethink. Regulate itu berarti Anda harus punya aturan. Kalau Anda punya di level rumah tangga, mungkin Anda punya aturan. Oh, saya harus seperti apa? Mengatur, menata, supaya proses reduce, recycle, dan reuse ini bukan hanya pada tingkat community, tapi di rumah tangga saya, di pribadi saya.
Bagaimana saya menata itu? Rethinking ini berarti begini saudara-saudaraku. Kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda berpikir juga, ya, berpikir apa ini dampaknya. Dampaknya bagi bumi, dampaknya bagi keberlanjutan, sustainability, dampaknya bagi stability, dampaknya bagi productivity itu seperti apa, ya. Jadi kita harus memikirkan hal itu. Reduce, recycle, reuse ini mohon dilakukan itu mulai dari sekarang. Ya, saya nggak tahu Anda punya pandangan terhadap plastik seperti apa, tapi saya pikir reduce plastik, ya kita bersyukur Jakarta, ya di Bogor juga, di banyak kota sudah reduce plastik. Bahkan dilarang ya menggunakan plastik. Itu part dari regulate, ya, ada peraturan pemerintah dan kita harus ikut. Dan mari kita lakukan itu, kita mendukung semua program-program ini. Kita lakukan itu di level kita. Nah, hal yang terakhir yang sangat terpenting yang saya sebutkan di sini adalah simple lifestyle. Menjaga bumi ini, saudara-saudara sekalian, dan banyak orang, terutama di negara-negara maju, negara-negara pertama, ya, dunia pertama, sadari betul bahwa tidak ada cara selain kita harus mengikuti apa yang disebut dengan simplicity of life, simple lifestyle. Dan Billy Graham, John Stott, banyak tokoh-tokoh penginjil dunia yang mengatakan bahwa simple lifestyle itu adalah salah satu karakter orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita mengikuti simple lifestyle, apalagi kita yang hidup di dunia ekonomi, perpajakan dan seterusnya ini, maka simple lifestyle pasti Anda udah tahu. Salah satunya itu right consumption, ya. Kita consuming what we need, not what we want, ya. Jadi kita harus kendalikan konsumsi kita, ya, apalagi setelah terjadi COVID ini banyak sekali ada isu-isu yang mengaitkan itu dengan lingkungan, dengan lifestyle kita, dan firman Tuhan hari ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa simple lifestyle itu adalah salah satu yang harus kita ikuti, harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan, dan saya